Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Sejarah Indonesia akan menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 3 dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialisasi Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Latar belakang pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Yang kedua adalah waktu pemberontakan. Diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, kemudian pasukan PKI berhasil dipukul mundur dan lari ke Madiun. Pada 18 September 1948, PKI menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI mengumumkan pembentukan pemerintah baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo dan Dr. Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Akhir pemberontakan. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa, selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan akan dimulai tanggal 20 September dipimpin oleh Kolonel Nasution. Akhirnya pasukan PKI berhasil dikalahkan beberapa Pati dan yang lain berhasil ditangkap. Berikut ini gambar proses eksekusi massal terhadap anggota PKI sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah proses interogasi terhadap anggota PKI. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud. Proklamasi itu menyatakan bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar Sekar Maji Marican Kartosuwiryo. Latar belakang. Alasan pertama yang jadi latar belakang adalah kekecewaan para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh atas dilebutnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para ule balang yang sejak telah lama menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Pemberontakan. Dalam persiapan melancarkan gerakannya, Daud telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidi. Pada masa awal, setelah proklamasi NII Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh. Tidak lama setelah itu, pemberontakan pecah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastromijoyo segera memberikan penjelasan secara runtut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Akhir dari pemberontakan DITII adalah menyerahnya Daud setelah dicapai kesepakatan dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-21 Desember
1962 dan mendirikan kembali Provinsi Aceh dengan status daerah istimewa. Yang ketiga yaitu kudeta APRA. Gambar di sebelah kiri adalah Raymond Westerling. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil yang ada di bawah kepemimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus KNIL masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Latar belakang: pada bulan November 1949, Dinas Rahasia Militer Belanda menerima laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang punya pengikut sekitar 500.000 orang dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan melakukan desersi dari pasukan khusus KST atau RST. Dia juga mendapatkan bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Pitkai, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan. Waktu pemberontakan: pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan Kolonel KNIL dan melaporkan satu pasukan kuat APRA sedang melalui jalan pos besar menuju Bandung. Westerling dan anak buahnya menembaki mati setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan. Sebanyak 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Sedangkan di pihak APRA tidak ada korban seorang pun. Sementara Westerling memimpin penyerangannya di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sirsan Major menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dari pasukan KNIL yang lain dan Tentara Islam Indonesia yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan yang dilakukan ke Jakarta gagal dilakukan. Akhir sayangnya, karena pasukan KNIL dan Tentara Islam Indonesia tidak muncul untuk membantu Westerling, serangan di Jakarta mulai kegagalan. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun sudah banyak korban jiwa, Westerling tetap tidak tinggal diam. Ia berniat untuk mengulang kembali tindakannya tersebut, namun rupanya kedua ini gagal, sehingga kudeta pun tidak berhasil dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.